RU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata. Saja, terus kita sahkan lagi aja lah karena disampaikan kita sahkan ya rancangan undang-undang ini ya. Oke. 6 September 2023 kita dapat bertemu dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para pimpinan dan wakil pimpinan, ketua-ketua fraksi, anggota-anggota komisi yang secara luar biasa untuk segera mendapat penyelesaian terkait dengan RU ini. Ibu dan saya hormati, RU ini hadir menjawab tantangan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga butuh birokrasi yang geraknya fleksibel, dinamis, agile, dan profesional sebagaimana harapan para pimpinan fraksi tadi telah disampaikan. RU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas talenta nasional yang akan semakin mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang kini terjadi di sejumlah daerah, terutama di daerah luar Jawa. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara pada awalnya merupakan usulan anggota Dewan yang terhormat yang disampaikan oleh surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI nomor LJ 4759 DPR RI /4/2020 perihal penyampaian RUU perubahan Undang-Undang ASN. Dalam surat tersebut DPR menyampaikan usulan perubahan mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pertama, klaster penghapusan KASN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Klaster ketiga terkait dengan kesejahteraan P3K. Klaster keempat terkait dengan pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima adalah pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI, Bapak Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU perubahan Undang-Undang ASN. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Indeks persepsi korupsi semakin baik dan indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik. Itulah harapan dari prioritas ini. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera. Untuk itu pemerintah dan DPR RI sepakat melakukan beberapa penyelesaian klaster dan menambah 2 klaster pembahasan, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Sehingga total klaster pembahasan RUU pembahasan perubahan Undang-Undang ASN adalah 7 klaster dengan penyusunan klaster sebagai berikut. 1. Klaster penghapusan KASN menjadi penguatan pengawasan sistem merit. Klaster kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K menjadi penetapan kebutuhan ASN. Klaster ketiga, kesejahteraan P3K menjadi kesejahteraan ASN. Klaster keempat, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima, pengangkatan tenaga honorer menjadi penataan tenaga honorer. Klaster keenam, digitalisasi manajemen ASN. Dan 7, penguatan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi Daerah yang kami hormati, dapat kami sampaikan 7 agenda transformasi dalam RUU ini. Mohon ditampilkan.